Oke. Oke, selamat malam semuanya buat kita semua. Kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Budaya Masyarakat Indonesia dalam Media Digital. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gabriel Gracia Panjaitan, teman saya Saumi Ramadan Simamura, dan Trianto Stinja. Yang pertama, definisi komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan komunikasi berbasis komputer yang dapat digunakan untuk bertukar kabar lewat platform digital serta pengiriman atau penerimaan pesan. Dan yang kedua, definisinya, komunikasi dapat dilakukan secara dalam jaringan maupun di luar jaringan. Next. Yang kedua, cara-cara berkomunikasi digital positif. Yang pertama, penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, memiliki sikap yang berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, memiliki sikap untuk dapat memanfaatkan budaya digital dalam upaya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Dan yang keempat, mempertahankan cara berbudaya dalam masyarakat termasuk dalam melestarikan budaya, bahasa, dan seni. Dan yang terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Next. Ketiga, pemanfaatan komunikasi digital positif di era zaman sekarang. Yang pertama, work from home atau disebut WFH. Yang kedua, pembelajaran dalam jaringan, sering disebut dengan daring. Yang ketiga, pemesanan makanan online atau disebut GrabFood atau GoFood. Yang terakhir, yang keempat, pemesanan transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxim, atau OKJek atau sejenisnya. Oke, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Saumi. Dampak negatif munculnya komunikasi digital. Yang pertama itu SARA semakin meningkat. Kedua, cyberbullying semakin mudah. Yang ketiga, anak-anak menjadi game edit. Yang keempat, jarang adanya komunikasi secara tatap muka atau secara langsung. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi yaitu satu, masalah kestabilan jaringan dalam melakukan daring. Yang kedua, masalah kurang pahamnya penggunaan teknologi atau gaptek. Yang ketiga, ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengembangan bidang komunikasi digital. Selanjutnya, Pancasila dan digitalisasi dalam kebudayaan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan digitalisasi merupakan perubahan yang mengarah kepada digital. Kedua hal tersebut berkaitan agar terjadinya komunikasi digital yang positif yang berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila. Tanpa adanya Pancasila, setiap individu mengalami digitalisasi akan dapat menyalahgunakan alat digital sepengetahuan ataupun tidak sepengetahuan mereka. Selanjutnya, budaya digital anak dan remaja Indonesia. 25,42% anak Indonesia sudah menggunakan internet, yang terdiri dari anak-anak berusia 5-12 tahun 7,93%, remaja berusia 13-15 tahun 7,86%, dan remaja berusia 16-18 tahun sekitar 9,6%. Peningkatan setiap tahunnya termasuk stabil antara literasi digital dan penggunaan internet. Meskipun begitu, anak-anak dan remaja mudah menjadi korban cyberbullying, hoaks, sara, dan pornografi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rianto. Berikutnya, yaitu budaya dan hak digital perempuan. Pada dasarnya, perempuan lebih banyak dihadapkan terhadap masalah-masalah milenial yang membuat mereka tidak dapat menggunakan teknologi digital dengan maksimal. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ibu-ibu milenial, maka dengan fungsi tech akan memudahkan ibu-ibu milenial untuk menemukan sesuatu yang mereka cari. Yang ketiga,
sebagai pekerja, kita sebagai generasi, kita dapat membantu baik ibu dan juga perempuan generasi milenial lain agar lebih terampil dalam menggunakan teknologi digital. Next. Berikutnya itu budaya digital akses 3T. 3T merujuk kepada daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal yang membuat akses budaya digital masih kurang dalam daerah-daerah tersebut. Mengatasi masalah tersebut, pemerintah menciptakan BTS atau Best Transceiver Station, sehingga daerah-daerah 3T dapat menggunakan teknologi digital lainnya masyarakat perkotaan. Next. Maka kesimpulan dari di atas bahwa diketahui setiap manusia berhak mendapatkan hak-hak digital yang baik masyarakat perkotaan maupun perdesaan. Semua orang berhak mendapatkan kebebasan mereka dalam menggunakan alat-alat teknologi digitalisasi, tetapi kita juga harus dapat membedakan di mana budaya digital itu apakah layak diikuti atau tidak. Oke, ini ada beberapa referensi video YouTube yang bisa kita pelajari untuk lebih mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian hasil diskusi kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya materi yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf agar dimaafkan. Kami tutup presentasi kami. Selamat malam.